Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat gerobakan Google semuanya. Sehat ya untuk hari ini ya. Nah sobat semua, kisruh soal ijazah palsu ini membuat salah satu tokoh di Papua ini geram. Dan bahkan salah satu tokoh di Papua tersebut meminta Pak Jokowi untuk ditarik ke Papua, memberi masukan-masukan tentang pemerintahan di sana. Itu artinya apa? Betapa warga Papua cinta sama Pak Jokowi dan tidak terima Pak Jokowi terus disudutkan, terus direndahkan, terus dihina, terus difitnah oleh barisan Egy Sujana, CS, Roy Suryo, Rismon, Tifa, dan lain sebagainya. Gitu loh. Mereka nggak terima ketika Pak Jokowi terus diburu ijazahnya, gitu loh ya. Selain itu, pengamat politik Adi Prayitno juga ikut buka suara terkait hal tersebut. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video lengkapnya, tonton sampai habis ya. Cepat dibinasakan oleh Allah, sehingga nanti gugatan kita yang baru, hakimnya udah pada beriman yang baik, yang sadar, sehingga betul lah bisa diputuskan Jokowi memang nggak punya ijazah. Kalau punya, Otto, saya tantang kau, Otto, sama-sama lawyer kita. Saya tantang kau. Datang, mana tunjukkan ijazah? Tunjukkan. Kau sudah janji. Kau sudah janji. Kalau enggak, kau memberi keterangan palsu di sidang. Aku laporkan 7 tahun sanksi buat kau nanti. Otto, jangan belagu kau. Maju sini. Ya, tunjukkan itu ijazah Pak aslinya Jokowi. Jangan bikin rakyat susah. Kalau nggak berani, berarti kau nggak punya. Kau ditipu. Ya, itu yang harus kita hukum. Penguasa yang zolim seperti ini wajib dibinasakan. Amin, amin ya robbal alamin. Indonesia tidak mau, masyarakat Indonesia di sini tidak suka dengan Jokowi. Saya terpaksa kami bawa pulang Jokowi. Kami taruh di Papua sudah, karena kami butuh kontribusinya Pak Jokowi. Kontribusi berupa pikiran, nasihat, pandangan untuk membangun Papua secara utuh. Itu kami butuh. Ijazah itu ijazah Pak Presiden Jokowi Widodo itu sudah selesai. Mau dipersoalkan dan lain-lain itu pencalonan wali kota di Solo atau calon gubernur DKI Jakarta atau presiden 2 periode itu baru dipersoalkan, tidak ada masalah. Tapi sekarang sudah turun, masih dipersoalkan, disalahkan Jokowi terus. Sedih, saya sedih sekali. Karena apa? Jokowi itu seorang tokoh. Kita punya tokoh yang luar biasa, yang terkenal mendunia. Kenapa harus dipersoalkan dengan pribadi ini? Harus dilakukan karakter. Rintis juga. Yang masalah-masalah pribadi tidak ada penuntungan kok untuk persoalan ijazahnya itu. Saya pikir ijazah Jokowi itu sudah clear dengan apa? UGM yang keluar itu sudah menjelaskan bahwa tahun sekian Jokowi itu selesai kuliahnya. Kemudian bahkan sampai terakhir tesis pun disampaikan. Kemudian teman-teman lain yang seangkatan dengan Jokowi pun mereka bersaksi bahwa itu sudah mengaku bahwa teman kami. Berarti itu sudah clear. Kenapa dipersoalkan sampai dilaporkan ke pengadilan? Berhenti sudah yang begini sama dengan memberikan seseorang. Saya mohon, marilah teman-teman dari daerah Jakarta dan lain-lain yang tidak punya. Kalau mau jujur sebenarnya saya tidak terlampau tertarik untuk membahas terkait dengan ijazah Pak Jokowi karena saya kira ini merupakan peristiwa masa lampau dan
Saya termasuk yang meyakini bahwa apapun yang terjadi dengan ijazah Jokowi itu tidak akan mengubah apapun. Itulah yang kemudian membuat banyak pihak yang telepon saya, WA, dan DM. Kenapa misalnya tidak ikut serta bicara, nimbrung, dan sumbang pikiran terkait dengan polemik, kekisruhan, terkait dengan ijazahnya Jokowi, asli ataukah palsu. Pertama, tentu saya berpikir pada akhirnya dan bertanya-tanya apa sebenarnya yang kemudian menyebabkan sejumlah pihak, sejumlah tokoh, sejumlah orang, dan kelompok-kelompok tertentu, termasuk di media sosial, begitu aktif kembali mempersoalkan keaslian ijazah Jokowi. Saya pada akhirnya ini semacam kesimpulan sementara, dan nanti kesimpulan itu karena sifatnya sementara mungkin di kemudian hari akan berubah. Kesimpulan sementara saya adalah kelompok-kelompok ini sepertinya memang tujuannya adalah untuk mendowngrade dan merusak kredibilitas Jokowi sebagai orang yang pernah menjadi orang penting, pernah memimpin di negara kita. Apapun judulnya, Jokowi itu adalah mantan Presiden Republik Indonesia, kemudian sebagai Gubernur Jakarta dan mantan Wali Kota Solo. Artinya apa? Pihak-pihak yang kembali mempertanyakan soal keaslian ijazah Jokowi tentu ingin menunjukkan kalau mereka bisa membuktikan ijazah Jokowi itu palsu, nah ini adalah contoh pemimpin yang tidak baik, bahwa ijazahnya palsu dan seterusnya dan seterusnya. Saya menduga hal-hal yang semacam ini adalah tujuan dari pihak-pihak dan kelompok-kelompok kritis yang sepertinya belakangan ini adalah pihak yang kembali mempertanyakan soal keaslian ijazah Jokowi. Itulah yang kemudian membuat saya akhirnya ngomong, ya tujuannya sepertinya adalah untuk mendowngrade, merusak kredibilitas Pak Jokowi sebagai orang penting di negara kita. Itulah yang kemudian membuat saya pada akhirnya ya tak ada cerita lagi yang kemudian bisa disampaikan selain analisa yang pertama ini. Artinya kalau berani ditunjukkan ijazah Jokowi itu misalnya tidak valid, ya orang-orang yang selama ini mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi, mereka bisa berkampanye dan mereka bisa melakukan pengumuman bahwa Jokowi adalah mantan pemimpin di mana ijazahnya itu adalah ijazah yang tidak benar dan tidak valid. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, secara prinsip kalau kita mau jujur ya, apapun yang terjadi terkait dengan kekisruhan ijazah Jokowi, asli ataukah palsu, bagi saya ini tidak akan mengubah apapun. Yang saya maksud tidak mengubah apapun itu adalah ya Jokowi itu tidak pernah akan bisa di-delete ataupun tidak bisa dibatalkan sebagai orang yang pernah menjadi presiden di Republik Indonesia di periode, dan tidak juga bisa dibatalkan sebagai mantan Gubernur Jakarta sekalipun tidak genap 5 tahun, atau tidak bisa dibatalkan sebagai mantan Wali Kota Solo. Itulah yang saya sebut kenapa saya tidak terlampau tertarik ya untuk membahas ijazahnya Pak Jokowi, karena bagi saya secara prinsip ini tidak akan mengubah apapun dan sebenarnya perdebatannya sudah selesai. Kenapa sudah selesai? Karena saya kira secara fakta-fakta politik, secara fakta-fakta hukum, tentu ketika Jokowi menjadi calon wali kota di Solo, menjadi calon gubernur di Jakarta, termasuk juga menjadi calon presiden di Republik Indonesia, kalau memang ijazahnya tidak benar, pasti akan ditolak oleh KPU. Itu yang saya kira memang sebenarnya tidak ada persoalan lain, tidak ada persoalan yang mestinya lebih serius ya, yang kemudian perlu dipersoalkan terkait dengan ijazahnya Pak Jokowi. Saya kira verifikasi yang kemudian dilakukan oleh KPU yang mulai dari Solo hingga RI Pusat pastinya sudah melalui verifikasi yang saya kira itu sudah valid dan sudah bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kita mau jujur misalnya, waktu Jokowi maju dalam Pilgub Jakarta, saat itu kan Pak Jokowi sebagai newcomer, sebagai penantang, dan bahkan melawan jagoan dari kekuasaan, yaitu Pak Foke ya, yang merupakan jagoan dari Partai Demokrat. Kalau memang ijazah Pak Jokowi itu tidak benar, abal-abal, mungkin saat itu yang Jokowi yang diusung oleh Gerindra dan PDIP mungkin tidak akan lolos sebagai calon gubernur kalau memang ijazahnya tidak benar. Bahkan ketika dalam Pilpres 2014 ya, ketika pertama kali Jokowi ikut tanding dalam Pilpres, saat itu Jokowi bukan petahana, PDIP bukan petahana dan bukan siapa-siapa. Artinya memang kalau memang ijazahnya tidak kuat, tidak punya jaring pengaman orang dalam yang kemudian akan meloloskan ijazah Jokowi sebagai syarat pendaftaran calon presiden saat itu. Itulah yang kemudian membuat saya pada titik kesimpulan ini secara politik dan secara hukum sudah selesai. Itu yang kemudian saya sebutkan tidak akan mengubah apapun. Bahkan kalau mau dipertebal,
argumentasi dari segi hukum yang disampaikan oleh Prof. Mahfud MD, dari segi hukum ketatanegaraan, ya bahwa fakta-fakta hukum telah menetapkan bahwa Jokowi itu adalah wali kota Solo, gubernur Jakarta, dan presiden Republik Indonesia.